Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vila Syafira dari RA2 Manajemen dengan NIM 201162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kompensasi yang diampu oleh dosen Bapak Ade Faisal Maftuhi SEMM. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kompensasi. Menurut Siti Munjana, manajemen kompensasi merupakan suatu pekerjaan dalam merancang, mengelola, dan mengatur suatu bentuk imbal jasa terhadap karyawan atau pekerja yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu dan menyelesaikannya bagi organisasi, yang dimana bentuk imbal jasa tersebut harus bersifat adil, objektif, dan terbuka, sehingga diperoleh kepuasan bagi penerimanya sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. Selain pengertian kompensasi, di sini juga ada berupa tujuan dari adanya kompensasi. Tujuan kompensasi yaitu untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah ataupun masyarakat, supaya tujuan ini tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak. Hendaknya program kompensasi ini ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar, dan dengan memperhatikan internal dan eksternal konsistensi. Hal ini mencakup berbagai elemen termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, dan manfaat lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi pemberian kompensasi. Fungsi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengalokasian SDM secara lebih efisien. Yang kedua, penggunaan SDM atau sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Dan yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pengalokasian SDM atau sumber daya manusia secara lebih efisien. Berfungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik pada karyawan yang berprestasi baik akan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan ke arah pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif. Dengan kata lain, ada kecenderungan para karyawan dapat bergeser atau berpindah dari kompensasinya rendah ke tempat kerja yang kompensasinya yang tinggi dengan cara menunjukkan hasil prestasi yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu penggunaan SDM atau sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Fungsi ini dengan pemberian ini, kompensasi yang tinggi kepada karyawan mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karyawan termaksud dengan efisien dan seefektif mungkin. Sebab dengan cara demikian, organisasi yang bersangkutan akan memperoleh manfaat atau keuntungan semaksimal mungkin. Disinilah produktivitas karyawan sangat menentukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu ada fungsi mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ini sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan secara efisien dan efektif tersebut. Maka dapat diharapkan bahwa sistem pemberian kompensasi secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Baik, di sini ada sebuah soal pertanyaan yaitu apabila sebagai HRD di suatu perusahaan, apa yang Anda terapkan dalam memanage perusahaan berkaitan dengan kompensasi agar tujuan kompensasi perusahaan bisa tercapai dengan efektif dan efisien? Jadi menurut saya kompensasi yang efektif terdiri dari 4, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan dasar, yang kedua mempertimbangkan adanya keadilan eksternal,
Dan yang ketiga, mempertimbangkan keadilan internal, dan yang keempat yaitu pemberian disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selanjutnya yaitu ada kompensasi memiliki efek positif pada organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu mendapatkan karyawan berkualitas baik, dan yang kedua memacu pekerjaan untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang. Yang ketiga, memikat pelamar kerja berkualitas dari lowongan kerja yang ada. Yang keempat, mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek hukumnya. Dan yang kelima, memiliki keunggulan dari pesaing atau kompetitor. Baik, di sini ada langkah atau tahapan dalam pemberian kompensasi, yaitu yang pertama, melakukan survei gaji. Survei gaji dilakukan sebagai perbandingan berapa rata-rata perusahaan lain membayarkan kompensasi pada jabatan tertentu. Hal ini guna mengetahui standar kelayakan dan standar tolak ukur penilaian pekerjaan lain. Nah, bagaimana sih cara melakukan surveinya? Nah, cara melakukan surveinya yaitu yang pertama, survei gaji komersial, profesional, dan pemerintah yang dikeluarkan oleh perusahaan konsultasi, asosiasi profesional, atau lembaga pemerintah. Contohnya itu survei tahunan seperti survei upah wilayah, survei upah industri, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan internet untuk melakukan survei kompensasi. Nah, pada zaman sekarang itu data gaji tidak sulit. Ada banyak sejumlah opsi berbasis internet yang bisa diakses untuk memperoleh informasi survei kompensasi. Dan langkah selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan nilai pekerjaan melalui evaluasi pekerjaan. Dalam evaluasi jabatan yaitu suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam suatu organisasi. Nah, di sini ada 5 macam evaluasi jabatan. Yang pertama yaitu the ordering method atau ranking method, yang sering disebut sample ranking method atau job ranking, dengan arti evaluasi jabatan yang paling sederhana tetapi paling kecil ketepatan dan keakuratannya. Dan yang kedua yaitu the classification method atau job grading, yaitu dengan cara menyusun suatu kelompok jabatan yang akan digunakan sebagai standar pengukur untuk jabatan-jabatan yang akan dinilai. Yang ketiga yaitu ada the factor comparison method, merupakan metode yang memberikan peringkat pekerjaan menurut berbagai faktor keterampilan dan kesulitan. Kemudian menambahkan peringkat-peringkat ini untuk sampai pada sebuah peringkat numeric keseluruhan dari masing-masing pekerjaan tertentu. Dan yang keempat yaitu the point method, atau metode yang paling banyak dipraktekkan dalam kompensasi ini, yaitu karena sifat dari metode ini dianggap lebih teliti. Karena dalam menentukan nilai suatu jabatan tersebut lebih mendekati rasa keadilan ataupun adapun proses evaluasi jabatannya. Dan yang kelima yaitu evaluasi dengan komputerisasi. Nah, terkadang dalam menentukan nilai-nilai setiap pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, perusahaan saat ini biasanya melakukan perhitungan melalui penilaian berdasarkan suatu penggajian yang terkomputerisasi. Dan langkah yang ketiga yaitu pengelompokan pekerjaan yang serupa ke dalam taraf pembayaran. Nah, apabila
evaluasi telah ditentukan selanjutnya dalam menetapkan penilaian upah bagi tiap pekerjaan. Tapi sebelumnya perusahaan perlu melakukan pengelompokan pekerjaan-pekerjaan dalam tingkat upah. Hal ini berguna untuk penyederhanaan agar pada tingkat yang relatif sama dengan kualifikasi pekerjaan yang hampir sama diperlakukan penggajian yang relatif sama. Dan langkah yang keempat yaitu memberi harga setiap taraf pembayaran dengan menggunakan kurva gelombang. Nah, penetapan harkat ini biasanya dilakukan dalam suatu garis upah secara grafis. Dan yang kelima yaitu memperbaiki taraf pembayaran, yaitu penyempurnaan taraf pembayaran merupakan langkah tepat untuk memperbaiki taraf upah yang tidak tepat. Dan di sini juga ada faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama kinerja, yang kedua pemerintah dan undang-undang, yang ketiga organisasi karyawan, dan yang keempat penawaran dan permintaan tenaga kerja, dan yang kelima kesediaan untuk membayar, dan yang keenam kemampuan untuk membayar. Dalam kompensasi terdapat sistem kompensasi. Yang pertama yaitu sistem waktu, yang kedua sistem hasil atau output, dan yang ketiga sistem borongan. Nah, sistem waktu ini yaitu standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan pada karyawan tetap atau harian. Yang kedua yaitu sistem hasil atau output. Sistem ini berdasarkan satuan unit yang dihasilkan, bukan lamanya waktu, misalkan meter, liter, dan kilogram pada karyawan produksi. Dan yang ketiga yaitu sistem borongan, berdasarkan volume pekerjaan dan lama kerja pada kegiatan pembangunan gedung dan lain-lain. Menurut saya dari berbagai macam-macam kompensasi, yang lebih efisien dan efektif yaitu menggunakan kompensasi insentif. Kenapa? Karena kompensasi insentif merupakan bentuk pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja gain sharing sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya. Nah, tujuan dari insentif tersebut untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Nah, di sini juga ada macam-macam kompensasi insentif. Nah, macam-macam ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu insentif material dan yang kedua insentif non material. Nah, dalam insentif material yaitu terdapat bonus, komisi, dan lain-lain. Dan yang termasuk insentif non material yaitu yang pertama pemberian gelar atau titel secara resmi, yang kedua pemberian tanda jasa atau medali, yang ketiga pemberian piagam penghargaan, dan yang keempat kenaikan pangkat dan lain-lain. Jadi kesimpulan dalam materi ini yaitu kompensasi merupakan seluruh imbalan yang diterima pegawai atau hasil kerja pegawai pada perusahaan atau organisasi. Kompensasi ini bisa berupa fisik atau non-fisik. Harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja. Cukup sekian dari saya atas penjelasan materinya mengenai manajemen kompensasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.